Selamat bertemu kembali pada channel kita Bro Semesta. Bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Hari ini kita masih berbicara tentang Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah berarti sesudah, dalam arti lewat atau lalu, melewati atau melalui. Paskah sarjana sesudah sarjana, Paskah perang sesudah perang, Paskah tsunami sesudah tsunami, dan seterusnya. Istilah Paskah kita pakai dalam suatu periode sepanjang tahun di dalam tahun liturgi kita. Namun, sejarah perayaan Paskah sudah ada sejak masa orang Israel pada Perjanjian Lama. Perayaan Paskah yang kita rayakan hingga kini pun tetap mempunyai arti dalam konteks di atas. Pada masa perbudakan terhadap bangsa Israel oleh orang Mesir, Allah menghukum orang Mesir dengan membunuh setiap anak sulung dari keluarga mereka. Orang Israel yang masih berada di Mesir pada saat itu diperingatkan Tuhan untuk mengoleskan darah domba di ambang pintu mereka. Malaikat maut yang lewat tidak membunuh anak sulung dari setiap keluarga yang mempunyai tanda darah domba di pintu mereka. Peristiwa ini diperingati oleh orang Israel sebagai Paskah, karena pada malam itu Tuhan lewat. Pada saat orang Israel meninggalkan Mesir, mereka dikejar oleh bala tentara Firaun, Raja Mesir. Allah membelah Laut Merah sehingga orang Israel dapat menyeberang dengan air di kiri dan kanan mereka bagaikan dinding. Setelah orang Israel tiba di seberang, Allah mengembalikan air Laut Merah sehingga menenggelamkan bala tentara Mesir yang mengejar mereka. Peristiwa bimbingan tangan Tuhan yang menghantar orang Israel melewati Laut Merah juga diceritakan para orang tua kepada anak cucu mereka dalam konteks perayaan Paskah. Paskah Kristus berisikan peralihan dari kematian kepada kebangkitannya. Kristus yang telah mati di salib dimakamkan. Kristus memasuki kegelapan dari dan kuasa maut. Namun pada hari ketiga Tuhan bangkit dan hidup untuk selamanya. Paskah Kristus, Tuhan melalui kematian meninggalkan kegelapan maut, mengalahkan kekuasaan dosa menuju kehidupan. Paskah tahunan yang kita rayakan adalah peringatan akan Paskah Tuhan. Di dalam Minggu Suci, kita renungkan dan kita peringati sengsara dan kematian Kristus. Pada hari ketiga, Tuhan bangkit seperti telah dikatakannya. Kebangkitan Tuhan itu setelah melewati kematian, kita rayakan sebagai Paskah bagi kita orang Kristen pengikut Kristus. Makam kosong adalah akhir sejarah Yesus di dunia ini. Kenyataan makam Yesus yang kosong oleh para pemimpin Yahudi ditutupi dengan isu murid-murid Yesus datang pada malam hari mencuri jenazah Yesus. Sementara bagi para wanita yang datang pagi-pagi buta pada hari yang ketiga Yesus mati, makam kosong adalah tanda kebangkitan Kristus. Malaikat memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Bagi kita, makam kosong adalah peristiwa iman. Yesus bangkit tak terjelaskan lagi oleh ilmu duniawi. Imanlah yang dapat mengerti bahwa Sang Allah yang telah menjadi manusia datang untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa melalui jalan sengsara dan kematian. Kebangkitan Yesus adalah juga merupakan pengakuan akan Dia sebagai Kristus dan Tuhan. Kematian Yesus sempat membuat kecut para pengikutnya. Harapan duniawi membuat mereka kecewa. Ternyata Yesus yang mereka kagumi selama ini, yang mampu mengadakan mukjizat-mukjizat, ternyata mati seperti manusia biasa. Yesus yang mereka harapkan sebagai Raja Duniawi,
pemimpin karismatik ternyata kalah dalam pengadilan dan dihukum mati dengan hukuman yang paling hina, yakni disalibkan. Kematian Yesus bagi para pengikutnya seakan menjadi akhir dari segalanya. Contoh sikap kecewa dari para pengikut Yesus itu nampak dalam diri kedua murid yang kembali ke Emmaus, yang kemudian setelah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit diteguhkan lagi, lalu kembali ke Yerusalem dan menceritakan pengalaman mereka kepada murid lain. Para wanita pun datang ke makam dalam suasana takut. Kegelapan, kematian memang adalah unsur-unsur yang dapat membuat manusia takut. Maka sapaan malaikat dan sapaan Yesus yang telah bangkit selalu dimulai dengan jangan takut. Dan setelah melihat kenyataan bahwa Yesus telah bangkit, para wanita itu dipenuhi dengan sukacita besar. Kebangkitan Kristus mengubah kekejutan dan ketakutan menjadi kegembiraan. Malaikat dan Yesus yang telah bangkit menyuruh para wanita itu untuk mewartakan Yesus yang telah bangkit kepada para murid lain, supaya kesedihan, kekecewaan mereka dapat cepat diubah menjadi kegembiraan. Kebangkitan Kristus adalah dasar iman dan pengharapan kita pada kebangkitan dan kehidupan. Maka, pesta Paskah adalah pesta yang paling besar bagi kita. Rasul Paulus menggarisbawahi hal itu ketika dia berkata, "Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." 1 Korintus 15 ayat 14. Satu hal lain yang menarik dari cerita-cerita Paskah adalah adanya suasana mendesak. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid lainnya, kata malaikat kepada para wanita itu. Mereka segera pergi dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kata-kata segeralah, berlari cepat-cepat, menandakan adanya sesuatu yang mendesak dan yang penting untuk disampaikan. Berita penting itu tidak lain tak bukan adalah kebangkitan Tuhan. Berita Paskah itu begitu penting sehingga penyampaiannya perlu sesegera mungkin dilaksanakan. Berita Paskah itu begitu penting karena akan mengubah suasana sedih dan takut para murid menjadi kegembiraan. Berita Paskah itu akan mengubah hati yang ragu-ragu menjadi pasti. Berita Paskah itu akan menyatakan bahwa kehidupan menang atas kematian. Pergilah segera dan wartakanlah. Seandainya pada waktu itu sudah ada handphone, pasti SMS tentang kebangkitan Yesus itu akan disebarkan di WA group selekas mungkin. Karena ada juga kepuasan tersendiri bila orang menjadi orang pertama yang menyampaikan satu berita tertentu. Tetapi tugas untuk mewartakan kebangkitan Tuhan bukan hanya kewajiban para wanita. Seperti dalam cerita Injil, tugas itu adalah tugas kita semua. Para murid Yesus meneruskan pewartaan kabar gembira. Setiap kali mereka memulai pewartaannya dengan bersaksi bahwa Yesus yang telah dibunuh oleh orang Yahudi itu telah bangkit. Begitu pentingnya berita kebangkitan Tuhan itu membuat para murid pun bersedia menyerahkan nyawa demi kesaksian akan kebangkitan itu. Menghayati Paskah adalah menghayati makna lewat atau melewati. Dari kehidupan yang gelap, dari kebiasaan dosa, dari kesedihan, kita mesti bangkit. Paskah hendaknya mengubah hidup kita dari kebiasaan buruk kepada yang baik. Kita mesti berjuang melewati, meninggalkan kegelapan itu supaya nyata bahwa suasana Paskah telah meresapi kehidupan kita.
Orang yang hidup di dalam suasana Paskah adalah orang yang sudah meninggalkan kebiasaan korupsi, mencuri, berbohong, iri hati, berzinah, dan seterusnya. Orang yang hidup dalam suasana Paskah adalah orang yang dapat mengatasi kesedihan yang berlarut-larut atas kematian orang yang dicintai misalnya, dan mengubah suasana hatinya untuk berpasrah dan menyatukan setiap kematian dengan kematian Kristus yang kemudian bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Seorang Kristen yang berpengharapan, yang beriman atas dasar Paskah Tuhan seharusnya hidup dalam kegembiraan. Semoga rahmat kegembiraan perayaan Paskah mengisi hati kita. Haleluya, Tuhan sungguh bangkit. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami telah merayakan sengsara, kematian, dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami semakin menyadari kasih-Mu yang begitu besar di dalam pengorbanan dan penebusan Putra-Mu. Dan bantulah kami untuk ikut bangkit seperti Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari, meninggalkan kebiasaan buruk, dan semakin memperlihatkan kegembiraan Paskah dalam segala kejadian kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang telah bangkit dari mati untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada video berikut. Salam sejahtera bagi kita